Karena kalau satu pasar tinggal di sini dan yang lain pindah nanti akan. Syederalun, proses relokasi pedagang dari Pasar Penayung, Pasar Kartini, dan Pasar SMEP ke Pasar Almahirah di Lamdingin sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Ratusan pedagang kini sudah menempati lapak jualannya yang baru di pasar yang baru terletak di Gampung Lamdingin, Jalan Syah Kuala. Kenapa pemindahan itu dilakukan? Berikut penjelasan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman dalam wawancara khusus yang dilakukan Serambi On TV Selasa 1 Juni 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Wali Kota, Bapak Aminullah Usman, yang terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengikuti wawancara khusus dengan Harian Serambi Indonesia. Baik Pak, untuk wawancara kali ini mungkin kita lebih banyak berbicara mengenai penanganan konsep wisata yang ada di Banda Aceh. Salah satunya juga kita akan bersinggungan dengan masalah penataan pasar yang kemudian nanti akan dijadikan objek wisata, tempat wisata di situ, di Penayung khususnya. Baik, untuk mewakili wawancara ini kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pemko Banda Aceh ini kan terus melakukan pembenahan di sektor wisata dan tempat kuliner. Kira-kira apa sih target yang ingin dicapai ke depan dengan adanya pembenahan dua sektor ini, Pak? Baik, Pak Asri, terima kasih kepada Serambi Indonesia. Di mana Banda Aceh ini sebagaimana kita maklumi bahwa wilayahnya itu hanya 61 km persegi. Jadi Banda Aceh itu tidak mungkin orang Banda Aceh melakukan kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan, dan tidak ada tambang di sini juga. Maka Banda Aceh ini adalah kota dagang, kota jasa, kota pendidikan, dan berkembang dengan sektor wisata. Maka kehadiran saya sebagai wali kota Banda Aceh harus memanfaatkan kesempatan Banda Aceh sebagai kota dagang ini melalui pengembangan sektor wisata. Jadi memang ini sebenarnya kalau bukan terjadinya pandemi COVID-19, pengembangan ataupun perkembangan sektor wisata ini sudah sangat menjanjikan di kota Banda Aceh. Di mana di tahun 2017 yang masih hanya 200 ribuan sekian, di tahun 2019 sudah mencapai 503.000. Jadi begitu pesatnya terjadi kenaikan karena kita melakukan berbagai upaya promosi baik dalam negeri maupun ke luar negeri, dan setiap kesempatan-kesempatan dimanapun kita berada, kegiatan di dalam daerah maupun di luar daerah, kita selalu melakukan promosi terhadap berbagai kelebihan yang dimiliki kota Banda Aceh terhadap destinasi wisata seperti wisata religi, wisata sejarah, wisata kuliner, dan berbagai kelebihan lainnya yang kita miliki di kota Banda Aceh. Baik, Banda Aceh dikenal dengan banyaknya tempat wisata, baik religi, sejarah tadi, ada museum di situ juga. Tetapi ada juga banyak tempat-tempat yang direvitalisasi oleh pemerintah Kota Banda Aceh untuk dijadikan tempat wisata baru. Ini ada berapa banyak tempatnya, Pak? Oh ya, kita melihat bahwa Banda Aceh ini memang harus dipoles, karena sebagai kota wisata itu harus ada revitalisasi. Seperti dulu Ulele sebelum dibangun Ulele Park, itu kan tidak ada manfaatnya. Ya. Tapi dengan alhamdulillah dengan kita bangun Ulele Park dan nanti kita sempurnakan lagi, ya kita lengkapi lagi nanti di Ulele, ini akan menjadi suatu tempat wisata yang luar biasa karena itu laut ya, pandangannya bisa melihat Pulau Sabang dan mungkin sunsetnya luar biasa ya di sore hari. Kemudian di samping itu seperti juga Krung Daroi. Ya. Krung Daroi itu adalah daerah kumuh yang luar biasa dulu ya. Ya mungkin Pak Masri bisa melihat bahwa bagaimana Krung Daroi itu sekarang yang sudah kita revitalisasi, memang itu masih ada lagi perjuangan kita ke depan, masih ada 800 meter lagi sampai di jembatan Ketapang. Ya, ini bertahap berikutnya ya. Tapi yang sudah ini sudah mulai bisa dimanfaatkan baik untuk
kegiatan perekonomian, seperti di sana itu ada Pujasera di Kampung Tui. Kemudian juga untuk olahraga, kegiatan masyarakat hari-hari, dan juga dapat dimanfaatkan oleh wisatawan yang datang di Kota Banda Aceh. Kemudian di samping itu juga beberapa rencana kami nanti dengan pemindahan pasar Penayung ini juga akan dilakukan revitalisasi untuk memperindah yang akhirnya juga bisa menarik wisatawan, dan kita sudah melakukan sebagian di Waterfront City ya, yang di Jembatan Penayung itu kan sudah kita bangun. Malam kan indah sekali. Ya, betul. Nah, itu juga selama saya menjadi wali kota itu kita bangun dan sudah menghasilkan bagi masyarakat kita untuk menambah pendapatannya dengan kegiatan usahanya, dan bagi Banda Aceh juga akan menambah PAD. Oke, menarik sekali berbicara mengenai Penayung nih Pak. Ini kan baru-baru ini ada terjadi masalah kontroversial mengenai yang disebut perpindahan pasar gitu ya. Yeah. Tetapi pada akhirnya bisa kita atasi dengan pendekatan persuasif begitu. Apakah Penayung ini akan dijadikan tempat satu objek khusus? Iya. Saya punya rencana besar ya. Penayung itu yang selama ini kan pasar ya, pasar ikan, pasar sayur, ya, yang sudah tidak layak lagi ya, sudah crowded ya, kemudian juga sudah tidak bisa dibenahi lagi ya, dan parkirnya macet lagi. Jadi ini yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh adalah pemindahan pasar. Okay. Dan alhamdulillah di tanggal 24 itu sesuai dengan janji kami dengan para pedagang yang berada di pasar Penayung, pasar Kartini, dan pasar Smep itu sudah kita pindahkan, dan 26 total mereka sudah pindah di pasar Al-Mahira Lam Dingin, Kecamatan Kutalam. Jadi ini nantinya di lokasi lama itu akan kita jadikan Penayung secara total ya, akan dijadikan sebagai pusat kulineri Kota Banda Aceh. Pusat kuliner. Pusat kuliner. Jadi sekarang sudah ada yang di Waterfront City, sudah kita bangun sedikit. Nanti yang di pasar ikan juga sedang dibongkar sekarang. Nanti akan dibangun juga dan sudah ada anggarannya. Kemudian juga yang di tempat pasar Kartini dan pasar Semet juga akan dilakukan revitalisasi insya Allah dalam tahun 2022 nanti. Dan di pasar jadi Jalan Ahmad Yani yang selama ini pedagang gerobak itu ya, makanan ya, malam itu yang sate dan lain sebagainya, nasi goreng itu kan malam hari kalau hujan mereka tidak bisa jualan. Ya. Insya Allah tahun ini ini sedang proses tender, akan diatapin seperti di Kesawan ya, Medan. Nanti mereka bisa jualan di dalam hujan pun nggak ada masalah, dan juga di dalam dan akan suasananya bisa memperindah, kemudian juga bisa memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada para pedagang, tidak bermasalah dengan adanya hujan seperti itu. Artinya inilah bentuk perhatian kita kepada para pedagang. Iya, niat kita cuma semuanya adalah untuk meningkatkan daya beli. Kalau hujan mereka secara otomatis tidak ada, walaupun ada yang membeli mungkin yang tidak bisa duduk ya. Jadi kan yang banyak nih orang ingin menikmati bagaimana duduk di rek ya, bagaimana duduk di kios-kios di pinggiran lah ya, di pinggir-pinggiran itu ya, yang makanannya enak, kemudian juga nuansa santai. Mungkin kalau duduk di restoran besar sudah biasa mereka ya, tapi bagaimana duduk itu tapi menikmati suasana malamnya. Suasana malam. Baik, menyentil masalah anggaran tadi. Siapakah pengembang ini di sini, Pak? Iya, alhamdulillah kalau seperti Ulaile itu yang sudah kita bangun itu dengan APBK ya. Tapi kalau yang di Krung Darui itu murni APBN dan itu dilaksanakan langsung oleh mereka, kita hanya menyediakan tempat. Kemudian yang Waterfront City itu
dibangun oleh juga oleh APBN. APBN yang di Penayung. Iya. Kemudian sedangkan yang nanti ini adalah kita rencanakan karena kemarin itu ada pengembalian BMAC ya, ataupun Banda Aceh Convention Hall yang di depan kantor gubernur diserahkan kepada provinsi menyerahkan mengembalikan dana investasi ke situ sebesar 80 miliar, maka dana ini diantaranya akan digunakan untuk revitalisasi Penayung, dan juga di samping itu akan kita revitalisasi Ulele, dan juga digunakan untuk membangun reservoir yang lebih besar lagi di Lambaru karena tanah sudah diserahkan juga oleh provinsi. Tampaknya Wali Kota Banda Aceh sangat rajin menjemput bola nih, Pak. Iya, coba dilihat ini ya di dalam ruangan saya. Ini dengan menteri-menteri, dengan presiden, dengan wakil presiden, saya paling banyak mungkin ketemu. Ini semua kita harus jemput bola. Kalau kita tidak menjemput bola dengan APBK kita Banda Aceh ini mau dibangun apa? 1,3 triliun dan hampir 800 miliar itu untuk kegiatan operasional di Kota Banda Aceh, untuk gaji dan lain sebagainya. Namun karena kita rajin turun ke kementerian, ke provinsi, akhirnya kita bisa menurunkan dana pusat ke daerah melalui DAK maupun APBN murni yang langsung mereka bangun. Ya kita tidak ada apa-apa. Yang penting bagi saya itu Banda Aceh terjadi perubahan, pembangunan. Baik. Di Penayung sempat terjadi saat relokasi dari sempat terjadi penolakan. Bagaimana Bapak menyikapi penolakan para pedagang ini? Iya, saya mengapresiasi kepada para pedagang ya, pedagang Penayung, terutama Kartini. Kalau semen memang sudah duluan mereka sudah menerima. Kemudian Penayung juga sejak dari dulu sudah menerima ya, yang pasar ikan, pasar unggas, pasar daging itu mereka sudah menerima. Sedangkan pasar Kartini ini menurut mereka kan ini adalah pasar yang sudah lama ya dan punya sejarah, dan itu sangat wajar ya. Tetapi kolaborasi pemindahan pasar itu harus dilakukan, karena kalau satu pasar tinggal di sini dan yang lain pindah, nanti akan terjadi tidak efisien bagi masyarakat dan tidak hemat, karena setelah belanja ikan harus ke Penayung dulu belanja sayur lagi. Jadi kita harus totalitas pindah, karena Penayung saya ingin jadikan tadi sebagai pusat kuliner, pusat kelontong, pusat efisien, harus pindah. Kemudian juga seperti yang kita alami di Gunung Darui sampai kita wali kota dilaporkan ke Polda ya. Nah, ini adalah kendala, tapi kita terus hadapi, tidak pernah kita melawan. Ya kalau dipanggil oleh Polda kita hadir ya kan. Kita ikuti proses hukumnya, tidak ada masalah. Yang penting kalau saya ini niat saya itu adalah bagaimana tekad saya itu untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Banda Aceh, dan itu sudah mulai berhasil. Angka kemiskinannya hanya 6,90%. Kemudian meningkatkan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, dan Banda Aceh kota kedua di seluruh Indonesia dari 514 kabupaten kota se-Indonesia dengan nilai 85,41%. Kemudian juga menurunkan angka pengangguran. Inilah yang kita harapkan, apa yang saya lakukan, dan itu sudah mulai membuahkan hasil. Dan seperti pasar Al-Mahirah, mungkin dari hari ke hari sampai dengan baru 1 minggu kita sudah menurun drastis ya, keluhan yang mereka. Karena sifat saya Pak Masri, saya bukan menjawab berita-berita apa yang dibuat oleh katakanlah ada media misalnya protes mengatakan bahwa lahan jalan itu becek. Kalau saya menjelaskan itu karena hujan ya. Tapi saya nggak seperti itu. Tapi saya langsung perintahkan kepada Dinas PU, besok semua pelataran itu dan jalan masuk harus sudah dilakukan pengerasan. Jadi tidak ada becek lagi. Dan itu sudah bisa kita lihat sekarang ya. Misalnya parkir, ya wajarlah. Pertama parkir mana mungkin langsung harus sudah ini kan, harus ada waktu juga. Mulai ditertibkan sekarang ya, satu persatu sudah diatur, sehingga tidak lagi amburadul. Kemudian kebersihan,
air, semua air juga pertama masalah. Saya panggil PDAM, yang penting saya besok melihat itu adalah sudah tidak ada problem. Tidak ada problem. Sepoir yang ada di depan itu kita manfaatkan 1000 meter kubik itu dimanfaatkan untuk pasar, dan bahkan itu cukup untuk pasar lampu lah. Sudah aman masalah air. Kebersihan juga saya maksimalkan dengan dinas DLHK 3 agar pasar itu betul-betul, walaupun masih perlu pembenahan terus, tapi tidak ada orang bilang pasar Almahira tumpukan sampah dan belum ada yang bilang. Berarti apa? Mereka ada kerja untuk membersihkan. Kemudian juga lalu lintas ya, kita kerahkan dinas perhubungan untuk menjaga di jalan supaya tidak terjadi kemacetan. Jadi kemudian untuk mengatur pasar jalan, dinas Perindakop kita maksimalkan kerjasama dengan pemilik pasar, dan saya selalu menerima informasi setiap saat ya, agar apa yang dilakukan keluhan saya perbaiki terus, jadi sehingga meminimalisir apa yang dikhawatirkan oleh para pedagang pada saat sebelum mereka pindah ke pasar Almahira. Artinya kita menjawab keluhan itu bukan dengan argumentasi, tapi dengan aksi. Tidak, ya dengan aksi. Dengan aksi, ya. Dan ini bukan hanya itu, yang lain juga seperti itu. Baik. Misalnya orang bilang, Banda Aceh ada lubang jalan. Apakah saya menjawab itu kebetulan lubang jalan karena baru lewat mobil? Bukan. Besok suruh tambal itu, udah selesai kan? Harusnya dilihat kembali ya hasilnya. Jangan waktu jelek aja dilihat. Ya. Pak, kita tadi memfokuskan pada bidang sektor wisata dan kuliner. Sebenarnya berapa sih pendapatan kita di sektor ini? Iya, sebenarnya begini. Sektor wisata ini kan punya multiplier effect ya. Dengan kehadiran para wisatawan, yang pertama para pelaku usaha ini UMKM akan hidup. Hotel akan bangkit. Restoran akan bangkit. Secara otomatis sumber pendapatan daripada Pemko APBD ini adalah dari pajak hotel, dari pajak restoran ya, yang selama ini kita dapatkan itu, dan itu besar sekali ya, besar sekali. Kita hampir 60 miliar tuh dari situ ya yang kita lakukan. Cuma kalau tempat-tempat objek wisata kita seperti di museum tsunami itu provinsi punya. Sedangkan di kapal apung kita tidak mengambil apa-apa. Nah, kita masih memberikan free, tapi yang penting kehidupan ekonomi bagi warga sekeliling itu yang kita utamakan. Baik Pak, untuk mengakhiri ini ada pendapat lain yang ingin disampaikan Pak, silakan Pak. Iya, saya selalu mengharapkan kepada semua pihak bahwa membangun Banda Aceh ini perlu dukungan dari semua pihak, dan tentunya ini apa saja yang kita niatkan ini adalah bukan tidak mungkin itu bisa terjadi apabila kita satu bahasa, satu kata ya, ini pasti akan dirasakan manfaat. Sekarang sudah mulai kita melihat manfaat daripada itu. Contohnya adalah pertama saya masuk ke sini UMKM itu 8.500. Sekarang sudah mencapai 15.500. Ini apa artinya? Bahwa yang dulunya tidak punya kerja, tapi dia sudah bekerja dengan UMKM sehingga jauh dia dari pengangguran. Jadi maka saya juga seperti jualan-jualan sekarang ini masih kita berikan kesempatan, tapi tolong jaga ketertiban jalan, jangan mengganggu lalu lintas. Kalau sudah diberikan kesempatan jangan pula mengganggu, karena kalau saya suruh perintahkan sama Satpol PP sebentar itu bisa tuntas. Tapi saya tidak seperti itu. Saya ingin saling kita mengerti, saling bersama kita bisa untuk kita jalankan dengan baik. Kemudian juga saya berharap bahwa ini COVID-19 ini sudah semakin berat di daerah kita ini, dan bahkan tadi itu rumah sakit itu sudah penuh. Rumah sakit Beraksa juga sudah penuh, sudah 56 yang, namun kita sudah buka lain lagi. Tapi ini kan buka lain itu kan tidak perlu seharusnya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menurunkan angka terkonfirmasi COVID-19. Jadi maka patuhilah protokol kesehatan,
memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Ini jalan yang sangat baik ya, yang sangat ampuh untuk memutuskan mata rantai dengan COVID-19. Dan penegakan hukum ini pun terus dilaksanakan, karena kami ini bukan sendiri, ada Satpol PP, ada TNI, ada Polri. Ini kita saling ada keharusan, ada kewajiban ya untuk menegakkan ini, dan kalau patuh ya akan tidak ditindak. Tapi kalau tidak patuh sudah berulang kali, demi keselamatan manusia ini harus ditindak. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan patuh saja, ikuti saja aturan. Kesempatan itu kan masih ada. Kalaupun disuruh tutup jam 22 sesuai dengan pergub, tapi kan dari jam 5 pagi sampai jam 2 jam 10 malam itu kan masih banyak waktu sekali ya. Kalau yang mau minum kopi pun beberapa kali minum kopi itu bisa minum. Jadi tidak mesti di tengah malam ya. Ini karena kopi. Kalau bukan kopi kenapa tidak? Saya pun nggak pernah itu menahan-nahan apa yang diinginkan oleh warga selama ini. Saya insya Allah sangat sayang dengan warga, dan saya susah juga kalau warga itu hilang kesempatan, karena yang harus kita perhatikan, akhirnya kita juga yang harus memperhatikan itu. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesediaannya. Demikian program wawancara khusus kita hari ini. Mudah-mudahan memberikan informasi yang baik bagi warga, dan warga juga merasa nyaman dengan kebijakan-kebijakan dari Banda Aceh. Hendri, Serambion TV. Terima kasih Pak.